Dia mah aku pengen kuliah, Pokoknya bersikeras pengen kuliah. Cuma saya nggak ada dana sama sekali. Saya baru megang uang tuh cuma 100.000 waktu itu. Ikut acara aku ya dapatnya pas 1,5 juta juga. Dan pendaftaran terakhir tuh maghrib. Lulus C1, lanjut S2. Dan sekarang udah ngajar, jadi dosen bisnis digital. Ingat orang yang dulu pernah berjasa buat aku, mau ucapin terima kasih sama Om Kuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada Fitri dan ibunya. 10 tahun yang lalu Fitri baru lulus SMA. Ya Fit ya? Iya. Dulu Fitri lulus SMA, sekarang sudah jadi dosen. Kuliahnya udah S2. Tapi 10 tahun yang lalu Fitri hampir putus sekolah ya. Iya. Hampir nggak jadi kuliah. Iya. Nggak jadi kuliah. Tapi dulu ketemu saya, nggak sengaja lah ibaratnya, Tuhan lah mempertemukan kita. Fitri bisa kuliah. Tapi yang membuat saya terharu dan pengen datang lagi ke sini adalah kaget, ternyata Fitri udah jadi dosen dan udah S2. Iya, alhamdulillah. Gimana sih tante dulu ceritanya, Fitri apa Pak yang mau cerita dulu? Mama. Masih ingat ceritanya nggak? Iya, kalau saya mau cerita jadi sedih dia. Waktu itu emang keadaan ekonomi memang lagi ini ya, ekonomi kita, dan terus bapaknya sakit. Belum ada rumah ini ya? Belum punya, masih nyampur sama orang tua. Iya. Bapaknya sakit, terus saya juga belum bisa bantu nyari uang. Terus dia pokoknya bersikeras pengen kuliah gitu. Lulus SMA lah berarti ya? Iya, lulus SMA. Cuma saya nggak ada dana sama sekali waktu itu. Iya. Nah, sedangkan kuliah itu terakhir pendaftaran di hari Jumat terakhir sore. Nah, terus ada acara Pak Uya gitu. Nekat dah. Acara yang pertama tuh gagal. Terus hari Senin Jumat ya, 2 hari yang Kamisnya nyoba lagi. Harus kata Fitri, aku harus bisa gitu. Udah waktu itu lagi hujan ya Kak, hujan. Situ lomba itu alhamdulillah dapat gitu, alhamdulillah. Setelah 2 kali gagal. Alhamdulillah dapat. Nah, terus nggak pakai pikir panjang lagi, kita selesai bubar acara langsung ke kampus, langsung daftar gitu. Pada hari terakhir pendaftaran? Terakhir pendaftaran sore itu. Benar-benar hari terakhir. Alhamdulillah. Fitri nangis kamu. Ingat banget kejadiannya, ingat berarti ya? Masih ingat gak dulu berapa rupiah yang dulu harus dibayarin buat kuliah? Kalau nggak salah sekitar 1,5 juta. Dapatnya pas 1,5 juta juga kalau nggak salah ya Maya. Iya, saya baru megang uang tuh cuma 100.000 waktu itu. Megang uang 100.000? Ya, sedangkan dia aku pengen kuliah gitu. Uangnya mana deh? Ya udah kakak mau nyoba pasti aku bisa gitu. Makanya ikut acara. Gitu, alhamdulillah. Tapi sebenarnya waktu itu nggak kayak udah hopeless gitu Om, karena kan itu udah pembayaran terakhir juga, tanggal jatuh temponya. Jadi kita sebenarnya aku sekalian hiburan aja ikut kuisnya Om. Aku dulu gitu, sekalian hiburan aja, dan ternyata ya emang rezekinya dapet. Padahal itu acaranya udah sore banget dan pendaftaran terakhir tuh maghrib ya Mah. Pendaftaran kuliah maghrib terakhir maghrib, abis itu nggak bisa lagi gitu. Jadi dapat uang dari saya itu sore. Iya. Langsung berangkat kita. Oh jadi acara pulang dapat uang amplop. Saya juga lihat di TV gitu, ya Allah, alhamdulillah gitu. Udah mama aku dapat, nah ya yuk langsung ganti baju, kita langsung berangkat ke kampus daftar gitu. Terus akhirnya senang bisa kuliah? Iya, alhamdulillah. Nah akhirnya pokoknya singkat cerita kuliah, lulus S1. Jurusan? Teknik Informatika. Terus lanjut S2? Iya, lanjut S2, ambil Magister Ilmu Komputer. Oke, dan sekarang udah ngajar, jadi dosen? Bisnis digital. Di Politeknik Kartini, Jakarta. Ih, saya merinding banget loh. Dan Fitri ngubungin saya sebulan yang lalu ada lebih ya? Iya, sebulan yang lalu kurang lebih. Lewat DM Instagram, ingat aku nggak Om? Iya. Aku yang dulu dibantu sama Om Uya, sekarang udah berhasil jadi dosen. Iya. Hampir dulu cerita Fitri tuh. Saya juga udah hampir lupa gitu kan. Iya. Karena soalnya aku
pas di posisi sekarang tuh banyak orang yang bilang enaknya hidupnya orang karena ngeliat aku pas udah sekarang nggak ngeliat yang dulunya, jadi aku flashback inget orang yang dulu pernah berjasa buat aku gitu Om. Apa yang membuat tiba-tiba ingat aku tuh gimana? Gak sengaja ngelihat? Sebenarnya aku sering, dalam perjalanan waktu tuh aku sering mantau sosmednya Om Uya Kuya, tapi aku kayak nggak berani gitu kan, karena kan dulu maksudnya kita orang kecil ya mah gitu, jadi kayak aku nggak berani buat nge-DM tuh nggak berani gitu. Gitu. Jadi tapi pas kesini kok ngeliat Om Uya makin lama tuh kayak makin sosial banget gitu. Jadi aku baru berani hubungin. Apa yang membuat kamu tiba-tiba berani DM saya cerita waktu itu? Karena dikuatin juga sama suami kan. Sama suami dikuatin juga coba aja DM aja. Karena gelisah aku tuh dalam perjalanan waktu itu mau chat Om Uya, itu aku udah bikin draftnya, itu udah lama banget ada di handphone aku. Oh tapi nggak dikirim. Nggak berani buat ngirim? Nggak berani. Sampai akhirnya lihat Om Kuya kok banyak nolongin orang juga banyak terima kasih. Nah aku juga kepengen ngucapin terima kasih sama Om Kuya. Jadi kayak ya yang penting aku udah chat Om Uya gitu, aku udah mau direspon atau nggak direspon ya udah nggak apa-apa, tapi kan ternyata direspon kan. Berapa lama dari kamu ngechat sampai aku respon? Langsung di hari itu juga. Langsung, karena aku tuh emang dari dulu sampai sekarang aku selalu baca-bacain DM Instagram orang dan pasti aku balas siapapun. Siapapun, mau orang mau ngapain, mau cuma halo assalamualaikum itu aku balas. Tapi kadang-kadang ya maaf kalau yang skip, kadang-kadang sehari ada ribuan DM. Kadang-kadang skip kan. Ya bukan maksudnya nggak balas, cuman kelewat gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu. Tapi saya senang lah, tapi saya juga bangga. Fitri bukan cuman lulus kuliah doang, tapi sampai S2, sampai jadi dosen, ikut seneng. Nah itu juga motivasi juga buat Cinta Nino. Lihat Cinta Nino, kamu juga harus kayak Kak Fitri, ya. Sekolah yang benar, sampai S2, kerja. Karena papa aja dulu bisa dibilang karena papa Fitri bisa kuliah. Anak orang nih. Nah apalagi kamu anak sendiri ya. Nih nasihat buat Cinta Nino nonton ya. Oke, dan emang Ibu Fitri, saya tuh dulu emang waktu saya bikin acara di tahun itu, saya emang motivasinya saya pengen bikin satu acara yang saya bisa bantu-bantu orang tapi tidak memberikan secara cuma-cuma. Jadi dulu emang saya tuh punya tim data, tim riset yang untuk nyari orang-orang yang perlu bantuan atau masyarakat yang perlu perlu pertolongan. Tapi saya pengen memberikan sesuatu tuh tidak cuma-cuma, harus dengan perjuangan. Ya makanya dulu dibikinnya dengan Perjuangan itu. Ada games, ada permainan, ada kuis. Nah, Fitri kan sempat gagal ya? Iya. Di yang pertama gagal. Iya, pertama gagal. Kecewa nggak tuh pertama kali gagal? Kecewa, tapi ya coba lagi. Saya juga sakit waktu itu. Sakit apa? Pinggang. Bapaknya kan sopir waktu itu ya. Pokoknya bapaknya ya Allah bagaimana ini. Saya juga gimana Kak gitu. Aku harus bisa mah, harus berhasil katanya gitu. Bapak masih kerja sekarang? Udah Waktu itu sekarang udah almarhum. Iya, udah almarhum yang tadi Bapak sambung. Oh, Bapak udah almarhum. Bapak kandung aku udah Bapak kamu meninggal berapa tahun lama setelah itu? Baru 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya, Mah? 3 tahun. 3 tahun yang lalu Bapak aku udah meninggal 3 tahun yang lalu. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Dan intinya saya mau nanya nih, satu penasaran. Dulu kamu mendapatkan uang dari saya itu kan ibaratnya perlu perjuangan, gak saya ngasih begitu aja kan? Iya. Pakai ada challenge-nya. Iya. Nah, itu ada manfaatnya nggak saat kamu menjalankan kuliah itu juga kamu ibaratnya menjalani sesuatu juga nggak mudah gitu? Iya. Apa yang kamu rasa? Ya kayak suatu kebanggaan sendiri juga. Pastinya ya berterima kasih juga, tapi bangga juga sama diri kamu sendiri. sendiri, Iya, diri sendiri juga akhirnya bisa ya bangga lah sama diri sendiri. Dan sebenarnya Om, ini aku kan belum cerita banyak ya. Jadi ketika aku kan daftar kuliah tuh reguler ya. Aku daftar kuliah reguler. Ketika aku daftar, aku harus ujian, aku harus bayar lagi, bingung. Oh, jadi masih kurang duitnya waktu itu? Iya, kan itu aku buat bayar daftar doang kuliah, kan SPP lanjutan kan harus bayar kan. Itu gimana tuh? Om telepon lagi untuk ngundang aku ke studio waktu itu. Akhirnya ada games lagi, nah itu menang lagi walaupun juara 2, tapi itu bisa buat bayar biaya ujian dan SPP. Dapat berapa waktu itu?
Dapat 1 jutaan lebih deh kalau nggak salah. Sebenarnya di kampusku ini kampus murah Om. Iya. Maksudnya terjangkau lah gitu. Tapi kalau kita nggak ada uang ya tetap aja nggak bisa kan. Nah pada saat aku udah dapat uang untuk bayar ujian, nah di situ aku mikir ya masa aku ngandalin orang terus ya nggak maksudnya kayaknya aku juga nggak akan diteleponin terus untuk ikut kuis gitu kan. Akhirnya aku kerja. Nah aku selama dari S1 sampai S2 itu tuh aku kerja sambil kuliah. Jadi biayain kuliah pakai gaji kamu kerja? Iya. Aku biaya kuliah pakai gaji aku kerja gitu. Jadi aku ya ngelamar kerja, dapat kerjaan alhamdulillah. Terus aku ya S1 S2 aku sambil kerja. Ya, itulah. Itu yang maksudnya dulu kenapa di tahun 2013 sampai 2015 dulu saya emang punya satu program yang saya pengen membantu orang yang butuh, tapi saya tidak mau memberikan itu secara cuma-cuma, nggak mau ngasih gitu aja karena saya juga nggak mau sama mental-mental pengemis kan. Tapi orang perlu butuh pakai perjuangan dan akhirnya contohnya ini dengan mendapatkan juga bantuan dari saya juga pakai perjuangan, jadinya pun ya kaleng-kaleng. Akhirnya lulus S1 dia bisa membiayai kuliahnya sendiri dengan kerja sampai S2 dan jadi dosen. Itu saya ikut bangga Fitri. Dan ini mudah-mudahan juga jadi inspirasi buat kalian semua. Bagaimana caranya juga saya sampai sekarang saya masih pengen membantu orang apapun, tapi saya pengen membantu orang yang benar-benar untuk punya motivasi yang kuat, punya spirit yang kuat, sehingga juga nantinya berapa tahun ke depan kalau ketemu saya lagi ada hasilnya seperti Fitri-Fitri yang sekarang. Ya, ada Fitri-Fitri yang lain. Amin. Apalagi sekarang banyak beasiswa kan. Kalau dulu kan masih jarang ya beasiswa. Dan informasi juga sulit karena dulu internet itu kan masih terbatas. Ya kalau sekarang kan udah jadi sehari-hari ya untuk internet. Jadi kita dapat informasinya dari mana-mana. Jadi ikut senang Fitri. Dan sekarang kamu udah nikah? Sudah. Suami kamu ya? Iya. Pakai baju pan tuh suaminya? Iya. Anak udah punya? Belum. Udah berapa tahun nikah? 2 tahun ya. 2 tahun ya? Siap. Mas udah tahu ceritanya baru apa udah lama? Udah tahu. Kita nangis. Iya kalau kita sering ngulas cerita itu lagi kalau misalnya lagi nggak ada pembahasan di rumah tiba-tiba ada ngomongin yang lagi kuliah pasti nyambernya ke situ lagi, inget lagi. Karena sedih, bangga, bahagia, bersyukur. Ya ibu, saya aja bangga apalagi ibu, ya kan? Ya udah. Kalau gitu Fitri, semoga kamu sukses, makin sukses. Amin. Dan kamu sekarang jadi pendidik, jadi pengajar, dosen. Dan kita pengen juga nanti murid-murid Bu Fitri yang sekarang merasa siapa muridnya Bu Fitri, ayo komen ya. Harus membuktikan kalian juga bisa sehebat dosen kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan untuk negaramu. Kaulah pahlawan keluargamu. Tetap berjuang walau kau